Hai, aku ya Hidayat dan Aku Alvida Viva, balik lagi di obrolan ringan dan bermoral. Nyolican Music. Hai listener. Waduh, ini adalah kata atau Ketentuan dari lomba ya. Jadi buat pendengar-pendengar kita harus menyebutnya Listener, halo listener. Agak terkesan gila exposure. Gila exposure sebenarnya. Jadi apa radio nih? Radio agak gila exposure dengan menyuruh kita memanggilnya dengan listener. Listener. Tapi nggak apa-apa, demi juara kita mau. Wah, denger itu kata partner tanda saya Bener. sepertinya udah sangat optimis sekali ya. Iya, tapi kita ini ikut apa sih? Lomba apa ini? Kita ikut lomba Berasa Nasar yang diselenggarakan oleh Atma Radio. Oh iya, tuan rumahnya ngirim lebih dari 10 peserta nggak sih? Iya, harusnya itu ya. Kalau aku mikir agak mengurangi presentase kemenangan kita, tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis untuk juara. Dan akhir-akhir ini Indonesia itu dalam cabang olahraga sepak bola itu dapat juara emas atau medali emas. Oh Tahu nggak sih? iya, bener banget di SEA Games kemarin kan. Benar, yang terakhir lawan Thailand itu yang agak rusuh sedikit itu. Oke, sebenarnya mereka itu umurnya hampir sama ya sepertinya kayak kita, Iya umur sih. 20-an. 20. Tapi mereka di umur 20-an udah dapat emas. Masih apa ya? Masih mau juara gitu ya? Iya, Benar. masih mau mendapatkan juara, sedangkan mereka udah dapat emas. Iya, kita ke lomba tapi belum juara. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita usaha dulu. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Semoga apa yang kita omong hari ini bisa mengimpress para juri. Benar. Kita ikut lomba itu atau mereka ikut lomba itu kita mau nggak sih? Kita mau ke mereka nggak sih? Kan karena umur 20-an mereka juara. Kita juga pengen karena umurnya sama. Oke. Mau juara itu maksudnya mau nggak sih? Ya harusnya iya ya, karena kita juga pengen mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu kan. Oh, jadi kita FOMO ya? Ngomongin soal FOMO. Oke. Waduh, FOMO ini terdiri dari 4 huruf, tau nggak sih? F, O, M, dan O. Oh, oke. Benar. Apakah ini ada cocok logi nih listener? Oke. Iya. FOMO 4. Dan ternyata FOMO ini ditemukan atau ditulis di 2004. Waduh. Sama-sama 4. Di 2004 Indonesia itu lagi ngadain pemilu tuh. Waduh, apa jangan-jangan yang ikut pemilu itu FOMO? Iya, FOMO juga bisa jadi ya. Dan ternyata FOMO ini ditemukan oleh Patrick James McGuinness. Wah, namanya susah sih, oke. Dan ternyata McGuinness nih di sini di arti bahasa Irlandia artinya son of Angus. Atau Artinya nama apa tuh? anak dewa Angus. Anak Dewa Angus. Dewa Angus artinya tuh muda dan cinta, dewa kemudaan dan dewa cinta. Dewa muda dan cinta. Kayaknya Patrick ini mau mengajak anak muda untuk keluar dari zona nyaman. Oh. Jangan terlalu mencintai diri sendiri tapi harus ikutin tren gitu loh. Oke. Makanya dia kasih FOMO. Kasih FOMO ini ke Benar, anak benar. muda. Tapi emang anak muda ya yang aku lihat itu dinominasi oleh FOMO ini. Secara garis besar itu FOMO tuh apa sih menurut kamu nih? FOMO itu adalah yang kondisi di mana kita itu sangat pengen banget atau sering merasa ketertinggalan terhadap sesuatu, jadi pengen ngejar itu. Tapi FOMO ini tuh sering didapat di media sosial. Oh, berarti kayak anak muda yang ngikutin idolanya. Itu FOMO. Iya, itu salah satu FOMO juga. Sama halnya sama yang kemarin yang barusan terjadi, itu konser Blackpink yang banyak orang pengen nonton Blackpink karena ya tau Blackpink itu keren gitu kan. Jadi ya biar kecipratan kerennya ya nonton Blackpink. Oh, demi exposure. Iya, demi exposure mungkin atau demi validasi dari lingkungannya gitu. Oke. Dan ya sepertinya FOMO ini ya pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya juga ya. Ya, semua perbuatan pasti ada negatif dan positifnya. Iya. Kamu tau nggak sih ya, ternyata FOMO itu ada dampak negatif sama positifnya juga loh. Oke, pasti kamu, listener juga penasaran, kamu juga penasaran kan? Dampak-dampak dari FOMO ini gitu ya. Iya, jadi kamu tau gak sih Sobat listener ya, ternyata melansir dari mengerti.id, orang yang FOMO itu cenderung akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan apa yang dia pengen gitu. Mungkin contohnya pengen tahu lebih dulu tren yang ada gitu ya. Kayak dia lebih update tentang Oke, berita, dia lebih bolak-balik website gitu ya untuk lebih kenal sama apa yang dia pengen gitu. Dan ya itu bisa jadi dampak positif dari FOMO itu ya listener. Mungkin kamu nih listener bisa mengecek diri kamu ya, apakah kamu itu FOMO untuk hal-hal yang baik atau malah kamu FOMO ke arah hal-hal yang sebaliknya. Kita juga sempat tadi menyinggung kalau kita juga termasuk FOMO karena lihat kita pada juara gitu ya. Iya, jadi kita pengen juga, itu Bener. salah satu Jadi, FOMO yang baik Iya, ya. dampak positif dari FOMO. Listener juga harusnya
bisa memilah gitu ya. Dampak positif sama negatif kita yang bisa mengendalikan diri kita gitu. Oke, nah dan ternyata nih kita kan tadi udah bahas dampak positifnya ya listener. Ternyata dampak negatifnya itu juga cukup fatal loh ya. Apa aja tuh? Nah dampak negatifnya misalkan nih kayak kita ambil contoh yang kayak tiket konser Warkop Play kemarin, itu misalkan kalau kita memaksakan diri banget nih untuk nonton Coldplay, ternyata itu bisa menguras energi dan tenaga juga loh. Oh, jadi dia kayak capek sendiri aja gitu ya? Karena untuk mengejar gengsi dan validasi mungkin ya. Iya mungkin, dan mungkin kalau ada dampak negatifnya menurutku mungkin dia akan sering membandingkan dirinya sama orang lain. Iya, itu merupakan hal yang nggak perlu banget mungkin kamu juga ya listener, karena membandingkan diri kita dan orang lain itu merupakan hal yang nggak perlu banget. Soalnya kan setiap orang itu beda-beda. Pasti kamu pernah, listener atau kamu ini tahu Mondam, tren Mondam tuh, April Dam atau Januari Dam tuh. Dam ya, bla 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 dam. Bener. Iya, jadi aku sering lihat sih ya teman-temanku atau followers IG ku juga kalau setiap lihat snap story gitu kan, kayak bla 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 bla. Sebenarnya mereka tuh hanya membagikan cerita mereka di bulan itu lewat video atau kolase Instagram gitu loh. Bener. Tapi kalau dilihat dari Dam, itu tuh terdiri dari 4 huruf juga. Wah, konspirasi lagi nih listener. DUMP, 4 huruf kan? Dam. Dan FOMO juga 4 huruf. Jadi Dam sama dengan FOMO. Tapi ada yang lebih aneh nih. Mungkin ini bisa dibilang FOMO. Tren cari jodoh lewat pesawat Instagram. Ikon pesawat iya, logo pesawat Instagram. Jadi kalau aku lihat dari pesawat terbang, ternyata pesawat terbang ini kalau dia bisa terbang tuh ada menggunakan 4 gaya. 4 lagi. Waduh, ada apa sih sebenarnya dengan angka 4 ini? Pesawat terbang 4 gaya, FOMO 4 huruf. Oke. Pesawat terbang dengan FOMO. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik sekali pembahasannya, listener. Dimana lagi ada vlogcast yang bisa cocok logi kayak gini. Ini kita udah riset sedalam mungkin. Kita dari riset sedalam mungkin. Kalau FOMO itu bisa dilihat dari segi manapun. Benar. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang FOMO panjang lebar nih, listener. Dari dampaknya, dampak negatif dan positifnya gitu ya. Dan kamu tahu gak sih, listener, ternyata kebalikan dari FOMO ini ada JOMO atau Joy of Missing Out, dimana dia itu udah kembali menerima diri dia dan udah berdamai sama diri sendiri dan udah gak membandingkan diri sama orang lain. Oh, jadi JOMO ini ialah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setuju. Waduh, listener harus belajar nih JOMO, bener kan? JOMO. Tetap di track kamu aja ya, jangan ngikutin track orang lain karena yang cocok di orang lain itu juga nggak tentu cocok di kita. Salah satu cara untuk menghindari FOMO ialah mengurangi sosial media. Iya. Tapi nggak yang dikurangi banget ya, mungkin membatasi main sosial media setiap harinya. Karena emang berita sekarang tuh datangnya dari sosial media paling cepat. Dan gak bisa dipungkiri juga kalau kita itu nggak bisa lepas dari sosial media. Semua serba online dan digital ya. Contohnya juri-juri BSA ini itu adalah orang-orang yang aktif di sosial media. Oke, Kak Bella sama Kak Atta. Benar-benar, dan Bella Aswandita ini ialah orang yang menjadi penyiar di Prambors FM. Iya, Prambors FM dan juga TikToker. Wah, bener. Dan Bella Aswandita ini adalah orang yang lahir tanggal 27 November. Waduh, kalau dipikir-pikir ya, 27 November itu sama tanggalnya kayak Bruce Lee. Dan Bruce Lee ini terdiri dari 8 huruf. BRUCELEE. Jadi Bella sama dengan Bruce Lee sama dengan 8 huruf. Iya, kalau 8 itu ditemukan dari 4 kali 2. Jadi Bella sama dengan Bruce Lee sama dengan 8 sama dengan 4 kali 2. Dan 4 ini adalah jumlah huruf dari FOMO. Jadi FOMO. benar. Jadi Bella sama dengan FOMO kali 2. Waduh, FOMO banget. Waduh. Fix sih, ini Kak Bella FOMO sekali nih. Iya, FOMO banget. Wah. Dan ada juga juri selanjutnya atau yang kedua, ada Kak Atar Al-Ikhwan. Oke. Dan Kak Atar ini adalah penyiar di Mustang. Iya, Mustang FM. Dan kalau aku tahu nih, Kak Atar tuh dari bahasa Arab, artinya suci. Wah. Terus? Dan suci ini terdiri dari 4 huruf. Wah, lagi-lagi 4 ya? SUCI. Jadi Atar sama dengan 4. 4 sama dengan FOMO. Jadi Atar sama dengan FOMO. Waduh. Jadi dua-dua juri kita adalah orang yang FOMO. Waduh, gak bisa dipungkiri ya, pantes. Bener. Dan yang akhir-akhir ini berita yang aku tahu paling menarik adalah berita di mana banyak orang yang ingin pisah dari pasangannya atau mengakhiri hubungannya. Wah, sama kayak kita dong ya. Iya. Yang pengen mengakhiri vlogcast ini. Vlogcast kali ini. Jadi this is obrolan ringan dan bermuara.